Halo guys, sebelum kita buat video, kita perkenalan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rodonoviana. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 530102300067. Hai semuanya. Baik, kita akan membuat video dengan judul Andalusia dan Afrika Utara. Lanjut kita ke bagian 1 ya. Di sini ada latar belakang atau sejarah di Andalusia. Baik, kita lihat peta di sebelah sini. Di sini adalah peta, yaitu pertama kita perlu mengerti konteks sejarahnya. Islam masuk ke Afrika Utara sekitar tahun 640 Masehi dan ke Andalusia pada tahun 711 Masehi. Selama berabad-abad, daerah ini juga jadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan seni budaya atau warisan budaya yang tersembunyi di bawah tanah. Di Andalusia juga kerajaan Islam atau yang paling dikenal adalah Khalifah Umayyad di Cordoba. Apa ya itu? Soalnya kurang paham sih. Atau bikin kota-kota megah, masjid indah, dan taman yang indah. Dan di Afrika Utara itu juga dapat kota-kota seperti Fes, Kairouan, dan Kairawan, jadi pusat keilmuan dan perdagangan yang terhubung ke seluruh dunia Islam. Oke, kita lanjut ke bagian 2. Di sini mulai ada perkembangan arkeologi Islam. Ini ada di sini ada kita tampilkan foto peneliti awal atau temuan pertama di sini ya. Nah, kapan sih arkeologi Islam itu ada di daerah ini mulai berjalan? Nah, kita bahas yuk. Awal abad ke-19 penelitiannya masih cuma penemuan benda sama wisatawan Eropa yang suka mengambil benda-benda kuno buat koleksi. Dan pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, negara-negara di Eropa yang jajah Afrika Utara seperti Prancis dan Spanyol itu mulai mengadakan penelitian lebih terstruktur. Misalnya Spanyol mulai meneliti bangunan-bangunan Islam di Andalusia setelah merdeka dari kekuasaan Islam. Begitu. Kita lanjut ke bagian 3. Kita lanjut ke bagian 3 ya, Bes. Yaitu di sini ada perkembangan di Andalusia pada abad demi abad ya. Oke, kita tampilkan di sini ada sebuah masjid Cordoba atau Taman Alhambra atau temuan arkeologis. Dan di tahap awal ada di abad 1850 sampai 1920 itu berfokus ke bangunan megah seperti Masjid Cordoba dan Istana Alhambra. Ini juga peneliti cuma mau memelihara dan merestorasi bangunan ini, bukan mencari temuan di bawah tanah. Jadi ini tuh pada abad ini tuh peneliti cuma mau seperti merekonstruksi bangunan ya. Teman-teman bisa tahu kan itu bukan mencari temuan yang ada di dalam bawah tanah. Dan pada tahap perkembangan di abad 1920 sampai 1970 itu mulai ada penelitian lapangan yang lebih serius. Seperti peneliti menemukan tempat tinggal rakyat biasa, pasar, dan gudang perdagangan. Misalnya di kota Madinat Al-Zahra atau ibu kota Khalifah Umayyah. Mereka menemukan sisa istana, masjid, dan tempat kerja seniman. Pada tahap ketiga atau pada tahap modern pada abad 1970 itu
menggunakan teknologi baru seperti pemindahan sonar atau pemetaan 3 dimensi. Penelitian juga mulai bekerja sama dengan sejarawan atau antropologi buat memahami lebih dalam tentang kehidupan sosial, ekonomi, budaya orang Islam di Andalusia. Misalnya temuan tembok benteng dan pelabuhan, bagaimana Andalusia berhubung dengan negara lain melalui perdagangan. Kita lanjut ke bagian 4. Di sini ada perkembangan di Afrika Utara pada abad demi abad, sama ya seperti perkembangan di Andalusia, cuma ya agak berbeda sih kalau di Afrika Utara. Di sini kita tampilkan foto Masjid Kairouan, Kota Fez atau temuan arkeologis. Pada tahap awal ini adalah tahap penjajahan di abad 1880 sampai 1950. Penelitian dilakukan oleh negara jajahan seperti Prancis, Italia, dan Spanyol. Mereka fokus ke temuan yang berhubungan dengan sejarah kuno Romawi atau Fenisia atau bukan Islam, tapi tanpa disadari mereka juga menemukan banyak benda Islam seperti patung, piring, dan uang logam. Pada tahap 2, ini ada tahap merdeka. Pada ini ada abad ke-1950 sampai 1990. Itu setelah merdeka, negara-negara seperti Maroko, Aljazair, dan Tunisia ini mendirikan lembaga arkeologi sendiri. Mereka mulai fokus ke penelitian arkeologi Islam, misalnya di kota Hairoun atau Tunisia, salah satu kota Islam paling tua di Afrika Utara. Mereka menemukan sisa masjid pertama, sekolah, dan pasar. Pada tahap yang terakhir, ini ada tahap modern, yaitu pada abad 1990 sampai sekarang itu menggunakan teknologi canggih dan bekerja sama dengan lembaga internasional. Peneliti menemukan bukti perdagangan antara Afrika Utara dengan Asia Eropa dan Afrika Selatan, seperti temuan benda dari Cina dan India di pelabuhan. Mereka juga mempelajari bagaimana masyarakat Islam di sini mengelola sumber daya alam dan membangun kota yang berkelanjutan. Oke, lanjut kita ke bagian kelima. Di sini ada temuan penting dan kontribusi. Kita tampilkan foto temuan benda seperti piring, logam, dan alat kerja. Berikut ini gambarnya. Nah, di sini dari semua peneliti ini ada banyak temuan penting yang bikin kita ngerti lebih dalam tentang peradaban Islam. Yaitu yang pertama ada benda keramik dan logam, itu mengungkapkan kemampuan seni dan teknologi yang tinggi serta jalur perdagangan. Dan yang kedua ada bangunan seperti masjid, istana, dan sekolah, ini menunjukkan struktur sosial dan agama yang kuat. Yang terakhir ada tempat tinggal atau bikin kita mengerti bagaimana orang biasa hidup, makan, dan bekerja. Seperti kontribusinya juga besar loh. Ini dapat membuktikan bahwa Islam itu bukan cuma agama, tetapi juga bahwa perdagangan yang kaya di daerah ini dan membantu negara-negara ini menghargai warisan budaya mereka sendiri, memberikan wawasan baru tentang hubungan antar peradaban di dunia kuno. Baik, kita lanjutkan, kita ke bagian 6. Di sini ada tantangan dan masa depan. Berikut di sini ada gambarnya. Ini adalah tampilan gambar masalah seperti kerusakan bangunan atau perusahaan. Ya, tapi tidak semuanya mulus, ada beberapa kerusakan atau tantangan yang dihadapinya. Yang pertama itu ada kerusakan alamiah atau banjir, seperti banjir, gempa, ya seperti bencana-bencana gitulah. Seperti perusakan oleh manusia. Ini itu seperti apa ya? Pembangunan baru atau pencurian benda kuno dan bahkan perang bikin banyak warisan hilang. Yang ketiga ada kurangnya dana dan tenaga kerja. Ini banyak
penelitian tidak bisa dilanjutkan karena kurangnya biaya dan ahli. Masa depannya semoga dengan teknologi yang makin canggih dan kesadaran masyarakat yang makin tinggi, kita bisa melindungi dan meneliti lebih banyak warisan arkeologi Islam di daerah ini. Kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu ke bagian 7. Kembali ke peta Andalusia dan Afrika Utara di sini, yaitu ini bisa disebut sebagai kesimpulan ya teman-teman. Jadi itu dia cerita perkembangan arkeologi Islam di Andalusia dan Afrika Utara. Dari cuma memandang bangunan megah sampai mengungkap cerita rakyat biasa, penelitian ini juga bisa bikin kita lebih menghargai peradaban Islam yang kaya. Terima kasih, jangan lupa ditonton, jangan lupa like dan subscribe. Dadah.